Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nofrianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan hasil dari jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 3.1 yang materinya adalah pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam merefleksikan jurnal ini, saya memakai model Description, Examination, and Articulation of Learning atau disingkat dengan DEAL. Rangkaian pembelajaran modul 3.1 telah selesai saya ikuti, dan banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan dari modul 3.1 ini, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menuangkannya dalam model DEAL. Model ini dikembangkan oleh Ash dan Clayton pada tahun 2009. Ada 3 bagian yang akan saya tuliskan dalam merefleksikan modul ini. Yang pertama adalah description. Deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W dan 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pembelajaran modul 3.1 dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 2024 dengan melakukan pretest modul 3. Setelah melakukan pretest, dilanjutkan dengan melakukan pembelajaran pada modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan menggunakan alur merdeka, dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada aktivitas ini secara mandiri melakukan refleksi bagaimana pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini pada kasus dilema etika. Selanjutnya kami melakukan pembelajaran pada alur eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep kami mempelajari perbedaan dari dilema etika ataupun bujukan moral. Dan kami juga mempelajari penerapan dari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambil keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan dalam kasus dilema etika. Selain itu, kami juga mengerjakan tugas mandiri terkait dilema etika ataupun bujukan moral. Pada forum diskusi eksplorasi konsep, kami diberi tugas untuk memilih dari kasus yang ada dan menganalisanya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah itu, pada forum diskusi tersebut, teman-teman calon guru penggerak lainnya mengomentari hasil dari analisis dari masing-masing kami. Di ruang kolaborasi pertama, kami dibagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya kami berdiskusi pada masing-masing kelompok terkait kasus yang kami angkat dan dianalisis berdasarkan pada penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hasil diskusi kami dipresentasikan pada ruang kolaborasi kedua dan kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait hasil analisis kelompok yang sedang memaparkan hasil analisisnya. Selanjutnya pada demonstrasi konstekstual, kami diberi tugas melakukan wawancara kepada 2 atau 3 orang kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar. Wawancara dipandu dengan format wawancara yang telah dibagikan di LMS. Wawancara ini terkait bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan terutama pada kasus dilema etika. Elaborasi pemahaman dilakukan pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 pada pukul 3:30
sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Dengan instrukturnya adalah Bapak Sugianto. Melalui elaborasi pemahaman ini, kami menjadi semakin terang benderang terkait penerapan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam kasus atau situasi dilema etika ataupun bujukan moral. Terutama dalam pengujian kasus, instruktur menekankan jika situasi gagal melalui salah satu uji, baik uji legal, uji regulasi, uji intuisi, ataupun uji panutan atau idola, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Kemungkinan besar situasi tersebut adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kami membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi atau modul yang telah dipelajari. Pada aksi nyata, kami berusaha mempraktekkan konsep pengambilan keputusan di sekolah. Kemudian, alur kedua adalah examination, yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu, tentunya saya telah banyak memperoleh ilmu baru terkait pengambilan keputusan. Hal ini juga membuat saya dapat membedakan mana yang termasuk situasi dilema etika ataupun situasi bujukan moral. Situasi dilema etika jika benar lawan benar, dan situasi bujukan moral jika benar lawan salah. Pada awalnya saya menganalisis kasus dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan masih kurang memperhatikan pengujian. Baik itu uji legal, uji regulasi, uji intuisi ataupun uji panutan dan idola. Contohnya pengalaman saya pada saat eksplorasi konsep forum diskusi dan diskusi pada ruang kolaborasi. Setelah melakukan analisis kasus dengan beberapa pengujian, ternyata ada yang tidak lolos. Pada uji regulasi tetap kami masih meneruskan pengujian. Selanjutnya, padahal seharusnya jika ada yang tidak lolos pada salah satu pengujian dapat dikatakan bahwa situasi tersebut adalah situasi bujukan moral, bukan dilema etika. Sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan ketika elaborasi pemahaman bersama instruktur, karena saya sudah memahami benar tentang penerapan pengujian tersebut pada kasus dilema etika, akhirnya kami menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara benar sesuai yang disampaikan oleh instruktur pada kegiatan elaborasi pemahaman. Jadi dalam pengambilan keputusan sebaiknya berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang ketiga adalah articulation of learning. Jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Setelah mempelajari modul 3.1 dengan berbagai alur, banyak hal yang saya dapatkan. Tentunya hal ini sangat bermakna sekali yang nantinya akan saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Pada alur demonstrasi kontekstual, saya mewawancarai 2 kepala sekolah. Saya mendengar pengalaman para pemimpin sekolah, bagaimana mereka menyelesaikan kasus dilema etika yang mereka hadapi. Pemahaman saya semakin kuat dengan mengikuti alur elaborasi pemahaman pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam alur koneksi antar materi, di mana dalam pengambilan keputusan tetap memperhatikan kompetensi sosial emosional dan kemampuan coaching. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah saya peroleh, saya akan menerapkan apabila saya dihadapkan pada situasi dilema etika. Kemudian, untuk waktu dekat, saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh ini kepada rekan sejawat di sekolah. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara tepat dan menerapkan 4 paradigma, 3 penyelesaian, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kami ambil sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal.
dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 3.1, pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.